Tapi kalau untuk saya, Islam adalah agama yang mulia. Dan untuk saya juga sama dengan agama saya sekarang, Kristen, agama yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Mbah Udin yang terkena batunya. Ya, kali ini Mbah Udin akhirnya terkena batunya. Jadi Mbah Udin ini kemarin ya live di sini tadi pagi ya, di tempat dia udah kemarin. Jadi di waktu Amerika kemarin, Mbah Udin live gitu. Live-nya dia mengundang mantan ya, atau bekas istri dari Bung Karno ya, mantan istri dari Bung Karno yang ketujuh, yaitu Yurike Sanger ya. Kalau kita dengar namanya, marganya Sanger gitu kan. Sanger ini adalah salah satu suku yang ada di Sulawesi Utara sana ya, di Manado sana, dan merupakan suku yang mayoritas itu beragama Kristen. Ya, bisa dikatakan hampir semua beragama Kristen kalau yang marganya Sanger. Salah satu pendebat yang marganya Sanger itu ada Justin ya dari CIA, namanya Justin Edo Sanger ya, Sanger. Kalau di Medan ya ini kopi Sanger gitu ya. Kalau di Aceh juga sama, kopi Sanger. Kopi Sanger itu salah satu kopi yang sangat laku juga di sini, salah satu jenis kopi gitu ya. Kopi Sanger Aceh gitu. Sanger Aceh itu adalah kopi hitam campur susu kental dan gula gitu ya. Jadi kami sebutnya Sanger. Tapi di Manado sana itu nama suku, dan salah satunya yaitu Justin ya. Bahkan dulu saya sering gangguin dia, saya panggil namanya Justin Sange R gitu ya. Jadi Sange baru R. R-nya saya spasikan dulu, dan itu biasanya dia ngamuk-ngamuk ya. Jadi dia bilang itu penghinaan, penghujatan. Terus saya bilang, "Yo, mana ada kan tulisannya Sanger." Cuman tertekan spasi gitu, auto ya. Saya bilang auto, dan dia selalu marah-marah. Kadang lucu juga si Justin ini. Padahal dia pendeta ya. Dia pendeta, tetapi setiap hari kejang-kejang saja kalau dulu di grup WA. Oke, saya nggak mau bahas dia, kita bahas Yurike Sanger ya, yang merupakan mantan istri dari presiden atau pendiri, ya founding father dari negara Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Ya, jadi Yurike Sanger ini menikah dengan Bung Karno tahun 64, ya setelah tahun 63 berkenalan saat Yurike menjadi salah satu anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu kayak apa ya, kesenian punya ya, pasukan kesenian yang bagian misalnya ada acara-acara penting, ada tamu-tamu penting, mereka tuh kayak yang ngurusin gitu ya, yang nari, terus yang pakai baju daerah, pokoknya yang gitu-gituan lah ya. Jadi tahun 63 ketemu, tahun 64 menikah ya. Dan menikahnya tentu saja secara Islam, karena kan Bung Karno adalah seorang Muslim. Jadi menikah secara Islam, dan karena tahun 65 ada yang namanya G30 SPKI, ya, terus tahun 66 sudah ada yang namanya Super Semar, di mana Bung Karno digulingkan, ya, dijadikan tawanan rumah, ya, nggak boleh keluar dari rumah. Saat itu kehidupan istri-istri dan juga anak-anak dari Bung Karno benar-benar memprihatinkan. Dan salah satu yang disuruh cerai adalah Yurike Sanger ya. Dan Yurike Sanger ini belum ada anak kalau dari Bung Karno, belum sempat punya anak dari Bung Karno ya. Terus dia menikah lagi dengan laki-laki yang namanya Subeti. Dari Subeti lah dia mempunyai anak ya, ada 4 orang anak. Dan sekarang Yurike Sanger ini berdomisili di Amerika dan sudah menjadi warga Amerika. Ya sudah lama gitu, karena umurnya saja udah setara dengan Indonesia ya. Yurike Sanger itu lahir tahun 45. Jadi Indonesia berapa tahun merdeka, segitulah usia dari Ibu Yurike Sanger ini. Dan secara kebetulan ya, dia ketemu dengan Mbah Udin yang pas datang ke gereja dia. Jadi mereka satu gereja di Amerika. Pas si Mbah Udin itu ke sana juga ke gereja tersebut, ya udah dia ajak Bu Yurika Sanger langsung wawancara ya. Jadi Udin mewawancarai mantan istri dari Bung Karno dengan tujuan mencari dukungan, ya mencari dukungan agar Ibu Yurika Sanger ini mau menjelek-jelekkan Islam juga. Apalagi kan ibu ini termasuk perempuan yang dipoligami, ya dia pernah dipoligami,
menjadi istri ketujuh. Jadi harapan dari Mbah Udin ini pingin ya, dari Gembel Udin ini pingin kalau Yurike ini menjelekkan Islam. Ya, dia pingin gitu, kalau bisa Bu Yurike ini jelekkan Islam gitu. Masalah dia pernah dipoligami, terus bagaimana orang-orang Islam di Indonesia gitu kan. Harapannya semoga Bu Yurike ini benci dengan Islam. Tetapi yang ada malah Mbak Udin ditampar ya, ditampar kiri kanan, dihajar, ditendang, dan bahkan disindir gitu ya, disindir secara kasar dan halus juga, dua-dua lah ya. Jadi Mbak Udin ini benar-benar harusnya sadar gitu. Yang sedang dikatakan sama Bu Yurike ini dia gitu ya. Malah Yurike ini mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang mulia. Ya, Bu Yurike malah mengatakan agama Islam itu agama mulia. Walaupun dia Kristen, tapi dia katakan agama Islam mulia. Terus dia sangat membenci ada orang yang menghujat agama lain. Nah, dan Mbak Udin ini kena ini ya, karena dia penghujat agama lain. Bahkan kalau di list, ya saya udah katakan, dia itu masuk 3 besar sebagai penghujat agama paling berbahaya di Indonesia. Imbang lah sama Paul Jang. Pokoknya mereka 3 besar lah. Mungkin Paul Jang nomor 1, dia nomor 2 atau nomor 3. Ya, baru nanti yang lain ada Kosman misalnya, atau Sob Katul gitu yang nomor 2. Oke, bagaimana dari Ibu Yurike ini ya, Bu Yurike Sanger menampar Mbah Udin. Ya, teman-teman mungkin saksikan dulu cuplikan ya percakapan mereka, dan ini sangat ngakak. Teman-teman perhatikan baik-baik bagaimana Mbah Udin ditampar bolak-balik oleh Ibu Yurike. Terus Ibu bagaimana? Kan Ibu orang Kristen waktu itu. Betul, Pak. Tapi pada waktu itu saya mengikuti beliau. Jadi Islam dengan menyebut nama 2 kalimat syahadat pada waktu itu. Dan untuk sepengetahuan saya, kalau kita di Islam, kita menyebut 2 kalimat syahadat, itu kita sudah masuk Islam. Ya, itulah. Terus sesudah itu, saya belajar mengaji. Sesudah saya nikah dengan Bung Karno, saya belajar mengaji, tapi hanya 1 tahun. Karena untuk saya berpandangan, kita semua agama adalah sama untuk saya pribadi. Dan kita hanya punya 1 Tuhan, Pak. Dan Islam adalah agama yang mulia untuk saya pada waktu itu. Agama yang mulia. Tapi walaupun kalau sekarang pun kadangkala agama Islam itu pun saya hanya belajar melihat dari YouTube dengan apa, bahwa kadangkala agama Islam itu dikotori oleh beberapa orang. Ya, tapi kalau untuk saya, Islam adalah agama yang mulia. Dan untuk saya juga sama dengan agama saya sekarang, Kristen, agama yang mulia. Jadi kita tidak bisa, saya sayangkan sekali bahwa Muslim itu yang di Indonesia sekarang ini ada beberapa kelompok yang selalu menghancurkan nama Islam. Tapi sebenarnya Islam itu adalah agama yang mulia. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh kita mengatakan, oh agama ini tidak benar atau agama Kristen tidak benar. Itu sama sekali tidak, itu salah kalau untuk saya pribadi. Karena agama Kristen adalah agama yang mulia. Kita percaya kepada Yesus. Sama dengan Bung Karno mengatakan kepada saya tidak mau pada waktu terjadi kejadian G30S itu. Bung Karno mengatakan, karena saya sebagai istri, saya katakan, Mas, kenapa tidak mengutuk PKI saja? Tidak mengutuk. Bung Karno mengatakan kepada saya, komunis itu bukan komunis seperti di luar. Itu komunis kita adalah bangsa sendiri. Saya tidak mau anak bangsa saya yang saya perjuangkan mulai dari kemerdekaan, saya perjuangkan untuk supaya bersatu. Saya tidak mau, makanya saya bukan komunis deh. Tapi saya tidak mau pertumpahan darah antara kita sesama bangsa. Dan seperti adik, keluarga adik semua percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari agama lain tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena kamu percaya atau keluarga adik percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kita tidak bisa sama dengan komunis Indonesia. Mereka tidak percaya Tuhan. Kenapa kita harus menginikan mereka pertumpahan darah hanya untuk begitu saja? Nah itulah. Jadi untuk saya lebih baik kita mau Islam mau Kristen, marilah agama apapun juga, marilah kita bersatu sama-sama. Dan jangan sampai
kita mengotori agama kita. Sama dengan di Kristen juga, jangan sampai ada beberapa orang juga yang mau mengotori agama Kristen. Kita harus yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan juga di agama Islam, bahwa jangan sampai ada orang yang mengotori nama agama Islam. Karena Islam adalah agama yang mulia. Sama dengan agama saya, Kristen adalah agama yang mulia, Pak. Itulah. Murni sekali seperti pendapat Bung Karno yang menginginkan bahwa tidak ada penistaan agama. Dan undang-undang pasal penistaan agama itu memang sudah diratifikasi, diperbaiki lagi sampai kepada pasal 156A. Tetapi dari suara ibu ini, istri beliau, kita bisa menangkap satu, bahwa semua agama itu baik dan mulia. Saya senang sekali mendengar pernyataan ini, agar bagaimana semua ulama tidak menghina keyakinan dan tidak menghina agama lain. Itu yang saya minta, yang saya harapkan dari pernyataan dan siaran-siaran saya yang saya lakukan lewat YouTube. Tetapi apa boleh buat, akhirnya saya harus membalas, harus menjelaskan kedudukan permasalahannya agar tidak terjadi hal-hal yang salah faham, salah mengerti. Nah, Tante, Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana Ibu Yurike mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang mulia. Ya, agama yang mulia juga ya. Ini luar biasa. Orang Kristen mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang mulia. Ya, belum lagi dia mengatakan dia sangat tidak suka dengan orang yang pergi mencampuri agama orang lain, pergi menghujat agama lain, merusak kerukunan Indonesia. Jadi ini salah prediksi Mbak Udin ya. Teman-teman bisa lihat ekspresinya ya. Jadi dia wajahnya langsung berubah karena keinginan dia tidak tercapai. Ya, keinginan dia tidak tercapai karena keinginan dia ini pingin Bu Yurike ini menjelek-jelekan agama Islam gitu, karena dia kan dipoligami. Harusnya Bu Yurike marah dong dipoligami gitu kan. Tapi kenyataannya malah Bu Yurike ini sangat mencintai Bung Karno. Ya, sangat respect, sangat menghormati dan benar-benar mencintai Bung Karno. Ya, bahkan sekarang udah nggak ada Bung Karno pun, ya Bu Yurike tetap memuji Bung Karno itu sebagai orang yang sangat nasionalis, orang yang sangat peduli dengan tanah airnya. Ya. Jadi ini pukulan telak kepada Mbak Udin. Dan oten-oten kadang-kadang ya, kita lihat mereka selalu menghina, wah Nabi kalian poligami, begini-begini. Tapi mereka nggak pernah berani ngomong Bung Karno. Nggak pernah bilang ya, oh Bung Karno tuh tukang poligami, gini-gini. Saya nunggu-nunggu nih, oten-oten kenapa nggak pernah dalam diskusi, dalam debat menghina Bung Karno gitu. Dengan ngata-ngatain Bung Karno pelaku poligami. Kenapa nggak ada? Termasuk Mbak Udin ini ya, harusnya dia ngomong sama Bu Yurike. Ya, itu tukang kawin itu. Itu Bung Karno itu tukang kawin karena agamanya Islam. Harusnya dia bilang gitu dong. Kan setiap hari dia kalau live, dia selalu mengata-ngatain masalah poligami. Kok tiba-tiba di depan Bu Yurike diam, nggak berani membahas itu. Kami tunggu padahal. Kalau mau bahas, Bu, ibu ini kan korban ini ya. Korban dari Islam. Nanti kan Bu Yurike nanya, "Yoh, kapan saya jadi korban Islam?" Ya, Bu Yurike ini kan korban di poligami gitu. Gara-gara ajaran Islam itu, ya. Ajaran kawin itu pasti dia bilang gitu kan. Tapi ini nggak berani dia. Kita udah tunggu. Saya mau lihat bagaimana seorang ibu-ibu ya, bahkan nenek ya kita bilang ya, seorang nenek-nenek mengajar Mbak Udin gitu. Ya, mengajar si Gembel Udin. Karena apapun cerita, ya Bu Yurike ini umur udah 77, sedangkan Mbah Udin ya atau Gembel Udin ini kan masih 57 ya. Artinya ada selisih 20 tahun. Itu seperti ibu dan anak juga gitu. Kalau selisih 20 tahun tuh udah kayak ibu lah atau bibi gitu kan. Nggak bisa kamu bilang kakak lagi. Kalau kakak baru beberapa tahun lah. Jadi saya nunggu sebenarnya, tapi ternyata nggak berani. Mbak Udin nggak berani ya. Terus dia tes pancing menanyai tentang Islam kepada Ibu Yurike. Ternyata jawabannya luar biasa juga gitu ya. Islam agama mulia dan dia sangat membenci orang-orang yang merusak agama ya, menggunakan label sebagai pemuka agama, sebagai seorang pendeta, pastor ya, tapi malah menghina atau menghujat agama lain gitu, sehingga agamanya sendirilah yang mendapatkan malu. Dan mungkin Bu Yurike kurang nonton YouTube ya, dia karena mungkin kan ketemu secara nggak sengaja gitu ya,
ketemu nggak sengaja dengan Bahudin di gereja itu, terus diajak interview, dikenalin mungkin sama pendeta di sana. Ini si Udin ya. Udin ini pendeta di Indonesia yang lagi liburan, lagi main-main ke Amerika. Nggak mungkin dibilang, oh ini pendeta yang jadi DPO. Oh ini pendeta yang tukang hancurkan Indonesia. Pasti dibilang ini pendeta yang lagi liburan. Sehingga Bu Yurika mau diwawancarai oleh si Gembel Udin ini. Tapi kalau Bu Yurika tahu, saya rasa ditunjang ini satu manusia. Ya kita tahulah kalau orang-orang yang hidup di zaman Bung Karno lah, apalagi tahu tentang perjuangan zaman dulu ya, perjuangan bangsa kita di awal-awal kemerdekaan, pasti akan sangat membenci apa yang dilakukan oleh si Gembel Udin. Ya, salah satunya adalah dia ingin Papua merdeka. Indonesia tuh merebut Papua tuh dengan darah loh. Ya, 10.000 bahkan lebih dari 10.000 pasukan itu meninggal, ya, meninggal di Papua. Jadi itu setengah mati untuk mendapatkan Papua. Tiba-tiba dengan gampangnya kamu ya di masa depan sekarang ingin main lepas-lepas saja gitu, ingin merdeka saja. Ini kan ngacau. Ya. Dan Bu Yurika nggak tahu bahwa orang inilah penghujat agama nomor 3 besar. Ya, nomor 3, nomor 2 lah dia. Paul Jang pasti nomor 1 lah. Kalau Paul Jang ini memang agak susah digeser. Penghujat agama nomor 1, saya tetap bilang Paul Jang. Baru nomor 2 dan 3 ini antara Sop Katul dan juga Gembel Udin. Antara ini 2 lah. Siapa yang lebih penghujat gitu. Jadi, kalau Bu Yurika tahu, saya rasa dia pasti akan marah besar juga dengan si Gembel Udin. Belum lagi ya, Bu Yurika juga mengatakan bahwa anak saya saja banyak yang nikah dengan orang Muslim. Begitu juga dengan cucu saya. Cucu saya menikah dengan orang Muslim. Jadi dia punya keluarga itu yang beraneka ragam. Ya, beraneka agama gitu. Jadi bukan satu agama saja. Sehingga ya perbedaan itu hal yang wajar. Dan mereka bisa menerima yang namanya perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Tiba-tiba muncul Gembel Udin yang memprovokasi seakan-akan antar umat beragama itu sedang ribut, sedang berantem. Ini kan nggak baik. Ya, jadi kita sayangkan Bu Yurika nggak tahu kalau si Udin ini adalah penghujat ya. Kalau dia tahu, saya berani jamin dia akan ditendang, akan dipukul, minimal ditampar lah dia ya. Ternyata kau ingin menghancurkan Indonesia. Ya, jadi walaupun dia sudah menjadi warga Amerika, tentu saja kecintaannya kepada Indonesia tetap ada. Apapun ceritanya, dia pernah lahir, pernah besar di Indonesia. Siapa yang nggak cinta kampung halaman? Ya, siapa yang nggak cinta? Bahkan asal teman-teman tahu, dulu ya, Presiden Cina, bukan presiden dia sekjen ya, tapi dia pemimpin tertinggi Cina. Sekjen Partai Komunis Cina, yaitu Deng Xiaoping ya. Saya rasa teman-teman tahulah siapa itu Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itulah bapak yang membangun Cina ya, yang membawa Cina itu menjadi negara besar seperti sekarang. Itu dulu dia konselingnya sama Lee Kuan Yew tuh. Sama Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura dulu ya. Jadi waktu dia konsultasi, dia ngancam itu. Itu kalau kamu nggak bantu Cina, ya nggak ngajari kami supaya maju, itu kuburan bapak mama kamu saya bongkar gitu. Jadi Lee Kuan Yew tuh bantu Cina karena dia juga merasa bahwa dia hutang budi. Dia lahir di Cina ya. Lee Kuan Yew itu Perdana Menteri Singapura. Itu dia lahir di Cina. Tentu saja dia cinta dengan tanah airnya. Jadi orang pasti akan cinta dengan tanah airnya, di mana dia dilahirkan. Ya. Jadi si Yurika ini tentu saja sangat mencintai Indonesia karena Indonesia adalah tempat lahir dia. Ya. Jadi disitulah dia dilahirkan. Tentu saja dia punya kerinduan, punya cinta untuk Indonesia. Walaupun sekarang dia memilih jadi orang Amerika, ya dia mencintai negara Amerika juga, tapi tetap akan ada Indonesia di hatinya. Ya, pasti akan tetap ada Indonesia di hatinya. Dan tentu saja dia membenci yang namanya penghujat, pemecah belah seperti siapa nih? Gembel Udin ini ya. Dan sudah sepantasnya Gembel Udin ini menjadi musuh semua orang yang mencintai Indonesia. Jadi bagi orang-orang yang cinta dengan Indonesia, sayang dengan tanah air Indonesia, sudah sewajarnya, sudah sepantasnya ya kita menjadikan Gembel Udin ini sebagai musuh kita. Karena memang dia ini ingin menghancurkan Indonesia. Ya. Jadi kalau kalian, oten-oten ya, oten-oten yang masih mencintai Indonesia, masih menganggap bahwa Indonesia adalah bumi pertiwi kalian, jadi kalian juga harus sama gitu, punya rasa yang sama, bahwa orang ini berbahaya untuk negara kita, orang ini adalah musuh negara kita. Jadi Gembel Udin bukan hanya musuh umat Islam, dia bukan musuh umat Islam ya,
dia adalah musuh negara Indonesia karena dia adalah DPO, dia adalah penghujat, dia adalah pemecah belah bangsa Indonesia, bukan Islam. Ya, dia bukan musuh Islam aja, tapi dia adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang teman-teman Oten harus camkan. Ya, dia bukan musuh Islam, dia musuh orang yang cinta dengan Indonesia, dia musuh negara kita. Jadi kalau kalian cinta dengan negara Indonesia, sudah sewajarnya ya, kalian tidak mendukung yang namanya Gembel Udin. Jadi teman-teman Oten yang masih berdonasi, masih membantu Gembel Udin, stop tindakan kalian. Kalian hanya merusak Indonesia, ya kalian juga adalah musuh Indonesia kalau seperti itu, karena kalian sengaja mendukung orang yang jelas-jelas merusak Indonesia. Jadi yang mendukung perusahaan Indonesia tentu saja adalah musuh Indonesia juga. Jadi saya mohon ya dengan sangat kepada teman-teman Oten yang masih waras, cintailah negara kita, cintailah tanah air kita. Ya. Walaupun mungkin ya kamu di Indonesia belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, perjuangkan terus gitu. Nggak ada hubungannya dengan kalian jadi membenci Indonesia. Contoh Gembel Udin gitu ya, dia merasa Indonesia nggak memenuhi keinginan dia, terus dia jadi benci, nggak boleh gitu. Nggak boleh kamu memaksakan kehendak kamu. Dia pingin dia jadi menteri, dia pingin harus Indonesia itu jadi Kristen, nggak bisa gitu. Masa sesuka hatimu, mau keinginan kamu yang terkabulkan. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi bagi teman-teman, tolong sadarlah. Sekali lagi saya katakan, saya sangat memohon kepada teman-teman Kristen agar bisa sadar. Ya, itu keinginan saya. Kalian bisa tersadarkan dari mimpi ini ya, bahwa si Gembel Udin ini nggak lebih daripada penghujat dan musuh kita bersama. Musuh kita bersama ya, harus digarisbawahi, musuh kita bersama. Bagi orang yang masih cinta Indonesia, maka Udin adalah musuhnya. Jadi itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sejahtera.